akan merayakan semangat kemerdekaan. Apa itu hal yang menyebabkan sakit hati? Bisa, tapi yang lebih universal. Jadi kalau kata peribahasa, lebih baik mencegah daripada mengobati nggak sih? Kalau kita kepingin banget makan yang manis-manis, kan Itu semua orang itu mampu untuk biaya ke dokter. jadi nggak perlu pusing lagi soal biaya ya. Sangat penting banget nih, kita perlu tahu bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast kita, podcast Sobat Sehat. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, yakni ada Kak Cia. Kak Cia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya kepada teman-teman Sobat Sehat kita yang ada di rumah. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Nur Patricia, biasa dipanggil Cia. Hari ini kita akan bahas banyak nih Kak. Kita nggak lagi membahas pilihan yang sulit yang bikin pusing nih. Tapi kita akan merayakan semangat kemerdekaan. Betul, pas banget Ika, bulan kemerdekaan. Kita mau ajak kalian semua untuk merdeka dari hal yang paling menyebalkan. Apa itu hal yang menyebalkan? Sakit hati? Bisa, tapi yang lebih universal. Merdeka dari sakit gigi. Oh wow. Nah ini dia sakit gigi. Rasanya kayak terjajah gitu nggak sih? Jadi bikin nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Pokoknya bikin merana deh. Nah, makanya hari ini kita mau kasih tips dan trik untuk teman-teman supaya bisa merdeka total dari sakit gigi. Oke, merdeka dari sakit gigi itu dimulai dari sejak dini. Jadi kalau kata peribahasa, lebih baik mencegah daripada mengobati nggak sih? Jadi kita mulai dari anak-anak dulu nih. Nah, menurut Cia, gimana sih cara kita ngajarin anak-anak untuk buat ngejaga kesehatan giginya? Pemahaman saya nih Kak, anak-anak itu kan suka yang manis-manis ya, kayak permen, coklat, terus es krim. Ya itu sebenarnya boleh sih, yang penting anaknya juga rutin untuk sikat gigi. Nah, kita juga sebagai orang tua itu harus mengajarkan kepada anak untuk sikat gigi mulai dari sekarang agar terbiasa. Nah, kapan sih idealnya kita untuk mengajarkan anak untuk sikat gigi sendiri? Biasanya sih Kak di umur 2-3 tahun itu sudah diajarkan untuk sikat gigi. Awalnya kita yang sikatkan, nanti lama-lama juga akan terbiasa dengan sendirinya. Tapi kita sebagai orang tua juga seharusnya mengajarkan kepada anak untuk sikat gigi, tapi tidak dengan cara maju mundur saja, tapi dengan memutar-mutar sambil disikat lidahnya. Nah, bener banget. Kadang orang tua juga suka lupa kalau membersihkan lidah itu juga sama pentingnya. Nah, terus kalau makanan yang menjajah gigi kita itu makanan apa aja sih Kak? Makanan yang mengandung gula dan karbohidrat seperti permen, coklat yang manis-manis itu bisa jadi penjajah gigi kita dan mengakibatkan gigi kita itu jadi kropos. Oh, jadi makan yang manis-manis itu ya Kak ya yang bisa menjajah gigi kita? Iya, betul sekali. Nah, kalau mau merdeka dari sakit gigi itu kita harus mengurangi konsumsi makanan ini. Nah, gimana tuh Kak kalau kita kepingin banget makan yang manis-manis? Karena kan seperti aku pribadi nih Kak, suka banget makan coklat, makan kue-kue yang manis gitu. Itu gimana caranya untuk biar gigi kita nggak terjajah? Iya, kalau terpaksa seperti itu ya harusnya sih sikat gigi lagi ya Kak. Sebaiknya kita tuh makan makanan buah atau sayuran yang berserat. Itu justru bagus untuk kesehatan gigi kita. Oh iya ya Kak, karena kata orang kalau konsumsi makanan seperti sayuran dan buah yang berserat itu bisa membersihkan gigi kita secara alami. Itu betul ya Kak ya? Iya, betul sekali, dan sebaiknya dikonsumsi secara rutin. Gitu ya Kak. Nah, kalau kita udah jaga gigi dari kecil nih Kak ya, tapi ternyata ada masalah nih. Kapan kita harus ke dokter gigi Kak? Sebaiknya kita rutin ke dokter itu per 6 bulan sekali sih Kak. Jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter. Nah, bener tuh Sobat Sehat. Jadi minimal per 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi. Jangan tunggu sakit dulu. Oh iya, ngomong-ngomong,
membahas tentang merdeka dari sakit gigi ini ada hubungannya loh sama kemudahan akses kesehatan. Oh wow, tuh Kak, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman sobat sehat yang ada di rumah nih, biar kita semua pada tahu. Jadi begini Kak, belum tentu semua orang itu mampu untuk biaya ke dokter. Nah, kita bisa manfaatkan JKN atau Kartu Sakti dari BPJS Kesehatan. Wow, oh, jadi gitu ya Kak ya. Jadi Kartu Sakti ini bisa juga kita pakai untuk berobat gigi ya? Iya, kalau sakit gigi kita bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dan juga tempat praktek mandiri dokter gigi. Wah, ini informasi yang sangat penting banget nih. Kita perlu tahu bersama, jadi nggak perlu pusing lagi ya soal biaya. Iya, betul sekali Kak, dan kita juga bisa manfaatkan dengan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan. Nah, terus kalau ternyata nih kita butuh penanganan lebih lanjut gimana tuh Kak Cia? Nah, kalau butuh perawatan yang lebih serius, misal ke dokter gigi spesialis, itu nanti dari FKTP memberikan rujukan untuk ke rumah sakit. Oh gitu ya Kak ya? Iya, betul. Betul sekali, tapi tetap melalui indikasi medis. Jadi alurnya tuh teratur dan kita bisa tetap merdeka dari sakit gigi tanpa harus khawatir dengan biaya yang membengkak. Ini beneran meringankan banget ya Kak ya. Jadi sakit gigi nggak lagi menjadi hal yang menakutkan. Yang penting kita aktif jadi peserta JKN. Jadi sobat-sobat sekalian, semangat kemerdekaan itu bukan cuma buat negara kita aja, tapi juga buat gigi kita. Betul, yuk sama-sama kita merdekakan gigi dari penjajahan kuman dan gula. Iya ya Kak ya, caranya gampang ya Kak? Iya, caranya gampang banget dengan sikat gigi yang benar dan juga hindari makanan yang tidak sehat. Kemudian rutin periksa ke dokter gigi. Nah terus yang paling penting nih ya Kak Cia ya, kalau jangan lupa untuk aktif jadi peserta JKN. Iya betul, kita harus jadi peserta JKN yang sangat aktif. Nah, biar kalau ada apa-apa nih, kita bisa merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari biaya yang membengkak atau biaya pengobatan yang banyak, begitu Kak. Nah, sebagai penutup nih Kak, mari kita adakan lomba 17 Agustus ala podcast Sobat Sehat. Caranya gampang banget dengan share di kolom komentar. Apa sih hal yang bikin kalian sakit gigi? Nah, seru nih Kak. Iya, terus bagaimana cara kalian merdeka dari hal tersebut? Jadi jawaban yang paling seru nanti ini bakal kita mention di episode selanjutnya ya Kak ya. Nah, jadi buat teman-teman sobat sehat yang lagi di rumah, tulis komentarnya di bawah. Siapa tahu kalian berkesempatan menjadi pemenang ya dari lomba ini. Dan tentunya akan seru banget lomba 17-an ini ya Kak Cia ya. Betul sekali. Wah, seru banget ya Kak pembahasan kita pada hari ini tentang merdeka dari sakit gigi, merdeka dari sakit hati. Nah, nggak kerasa nih Kak, saking serunya kita membahas tentang merdeka dari sakit gigi, merdeka dari sakit hati. Nah, terima kasih banyak nih Kak Cia sudah hadir pada hari ini dan membagikan ilmunya kepada sobat sehat yang ada di rumah. Semoga ini menjadi wawasan baru ya untuk kita semua. Dan saya Rizka Yanti pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jangan lupa nonton episode selanjutnya.